Pembatasan mobilitas masyarakat sebenarnya bertujuan baik di tengah pandemi. Apapun istilahnya, yang terpenting adalah penerapannya. Contohnya, PPKM darurat yang kini jadi PPKM level 4. Belajar dari penerapan PPKM darurat sebelumnya, masih ada saja warga yang tidak patuh. Dalam pelaksanaannya, banyak ketidaksesuaian terutama di daerah-daerah. Seperti PPKM darurat, restoran tidak boleh menerima dine-in, terlebih pedagang kaki lima yang masih bandel berjualan dengan alasan ekonomi. Akibatnya, banyak pedagang kecil berakhir sakit, bahkan sampai meregang nyawa. Bahkan ada pesan WhatsApp berantai terkait bantuan PPKM berupa uang tunai, membuat situasi makin runyam. Banyak yang termakan bentuk penipuan seperti itu. Karena mereka merasa putus asa, pedagang kecil seringkali bertindak tidak rasional. Setelah menekan tautan bantuan PPKM yang beredar via WhatsApp, bukan mendapat bantuan uang tunai, malahan data pribadi mereka dicuri untuk diperjualbelikan. Kejadian-kejadian itu seharusnya tidak terjadi. Karena pemerintah tentu tidak diam selama pemberlakuan PPKM. Berbagai bentuk bansos disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak. Apa saja bantuan ekstra yang diberikan pemerintah selama PPKM darurat? 1. Kartu sembako. Kartu sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Masyarakat akan menerima dana tambahan sejumlah Rp200.000 per bulan. Kedua, beras Bulog 10 kg per keluarga. Perum Bulog menyatakan hingga saat ini bantuan sosial beras PPKM yang telah tersalur hampir 50.000 ton. Bansos beras yang disiapkan sebesar 200.000 ton kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial tunai dan 10 juta KPM program keluarga harapan. Bantuan yang ketiga adalah diskon tarif listrik. Pemerintah memutuskan memperpanjang diskon tarif listrik hingga Desember 2021. Dari semula hanya sampai September 2021. Anggaran diskon listrik juga dinaikkan dari Rp7,58 triliun menjadi Rp9,49 triliun. Keempat, kuota internet. Selama pandemi, siswa melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Jadi, subsidi kuota internet ditujukan untuk murid sekolah dan pengajar. Kuota internet akan diberikan kepada 38,1 juta penerima dengan anggaran digelontorkan sebesar Rp5,5 triliun. Bantuan sosial diberikan seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemerintah selalu melakukan koordinasi pembagian bantuan sosial. Data penerima selalu dicek. Jokowi pun meminta kepada Kementerian Sosial dan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk tidak ragu dalam menyalurkan bantuan sosial secepatnya kepada masyarakat. Bukan cuma itu, pemerintah juga terus membagikan bantuan paket vitamin dan obat-obatan untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di wilayah-wilayah yang berisiko.
Ada 3 jenis paket obat isolasi mandiri yang dibagikan oleh Presiden masing-masing untuk 7 hari. Paket 1 berisi vitamin untuk warga dengan hasil swab PCR positif tanpa gejala atau orang tanpa gejala atau OTG. Paket 2 berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif dengan keluhan panas, demam, dan kehilangan penciuman. Adapun paket 3 berisi vitamin dan obat untuk warga PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Menyeimbangkan keduanya memang cukup berat. Pemerintah harus mengambil keputusan untuk mengurangi penularan corona sambil harus menjaga kestabilan ekonomi. Namun, ini akan mudah kalau kita semua patuh dan percaya dengan pemerintah. Patuh pada semua kebijakan yang diambil dan percaya kita tidak akan dibiarkan menderita di tengah-tengah pandemi.